Suami sakit, anak cacat, tetangga mencaci, air mata dan mukjizat keteguhan seorang ibu. Pernahkah Anda merasa bahwa seluruh dunia sedang menunjuk wajah Anda dan berkata, "Ini semua salahmu"? Pernahkah Anda terbangun di pagi hari bukan dengan semangat, melainkan dengan ketakutan tentang bagaimana cara menyambung hidup beberapa jam ke depan? Ini adalah kisah tentang Rahma, seorang ibu rumah tangga biasa yang memikul beban yang luar biasa. Di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, Rahma tidak hanya bertarung melawan kemiskinan, tetapi juga melawan takdir, penyakit genetik yang kejam, dan tajamnya lisan manusia. Suaminya, Hendra, mengidap osteogenesis imperfecta, sebuah kelainan bawaan yang membuat tulang-tulangnya rapuh bagai kaca. Hendra tidak bisa bekerja normal. Di atas motor tuanya yang sering mogok, Hendra memaksakan diri menjadi driver ojek online serabutan, menahan nyeri di setiap hentakan jalanan, demi membawa pulang beberapa lembar ribuan yang bahkan seringkali tidak cukup untuk membeli beras. Namun, badai yang sesungguhnya belum benar-benar datang, sampai anak pertama mereka lahir ke dunia. Ketika melihat garis 2 di pektes, Rahma dan Hendra menangis bahagia. Mereka tahu ada risiko, tetapi harapan seorang orang tua selalu lebih besar daripada ketakutan mereka. 9 bulan berlalu, lahirlah Ryan, bayi mungil berwajah tampan dengan mata sepasang bintang. Namun kebahagiaan itu hanya berumur jagung. Di usia 3 bulan, tangisan Ryan terdengar tidak biasa saat popoknya diganti. Sangat histeris. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter spesialis anak menjatuhkan vonis yang bak petir di siang bolong. "Ibu, Pak, Ryan mewarisi penyakit ayahnya. Bahkan kondisinya lebih agresif. Tulang paha kanan dan kirinya mengalami keretakan hanya karena gerakan kecil saat popoknya diganti." Dunia Rahma runtuh seketika. Dia menatap suaminya, Hendra, yang langsung menunduk dalam, air matanya jatuh tanpa suara. Ada rasa bersalah yang teramat besar di dada Hendra karena telah mewariskan penderitaan itu pada darah dagingnya sendiri. Dokter menjelaskan, Ryan membutuhkan rangkaian terapi hormon, suplemen penguat tulang khusus, dan operasi pemasangan pen khusus yang bisa tumbuh mengikuti perkembangan tulangnya. Biayanya fantastis, ratusan juta rupiah. Angka yang bagi Rahma dan Hendra terdengar seperti biaya membeli isi bumi. Bagi Rahma, hari Selasa dan Kamis adalah hari yang paling menguras jiwanya. Itu adalah hari di mana Ryan harus menjalani terapi fisik untuk mencegah otot-otot kakinya mengecil akibat tulang yang bengkok. Di dalam ruang terapi yang dingin, suara jeritan Ryan selalu memecah keheningan. "Ibu, sakit ibu, Ryan mau pulang. Ampun ibu." Setiap kali terapis menggerakkan kaki kecil Ryan secara perlahan, itu pula Ryan menjerit histeris sampai wajahnya memerah dan keringat dingin membasahi baju kaosnya yang sudah kekecilan. Rahma tidak boleh menangis di depan anaknya. Dia harus memegang tangan Ryan, mencium keningnya dan membisikkan kebohongan paling pilu yang harus dia katakan. "Sebentar ya sayang, anak pintar, anak kuat. Biar nanti Ryan bisa main bola sama teman-teman. Sebentar lagi ya." Padahal, di dalam hatinya, Rahma menjerit lebih kencang dari anaknya. Dia tahu kemungkinan Ryan bisa bermain bola sangatlah kecil. Namun harapan adalah satu-satunya obat gratis yang bisa dia berikan pada anaknya. Penderitaan tidak berhenti di dalam ruang berapi. Kelainan tulang yang diidap Ryan menuntut asupan susu khusus medis yang kaya akan kalsium tinggi dan nutrisi sintetis. Harga satu kalengnya setara dengan hasil ojek Hendra selama 3 hari penuh. Pernah suatu sore, uang di dompet Rahma benar-benar habis. Yang tersisa hanya tumpukan uang logam 1000-an hasil kembalian warung. Rahma memberanikan diri ke toko susu, menghitung koin-koin itu di depan kasir dengan tangan gemetar. Dan takdir kembali mengujinya. Uang receh itu kurang 10.000 rupiah. Pemilik toko yang tahu kondisi keluarga Rahma menggelengkan kepala. "Maaf Bu Rahma, modalnya nggak muter kalau dikurangin terus." Rahma terpaksa membawa kembali dompetnya yang kosong tanpa kaleng susu. Malam itu, Ryan menangis kelaparan.
Rahma terpaksa menyeduh air tajin atau air rebusan beras ditambah sedikit gula. Saat Ryan tertidur dalam kondisi perut yang tidak kenyang, Rahma bersujud di lantai tanah dapurnya, menangis hingga suaranya habis, memohon ampun karena merasa gagal menjadi seorang ibu. Kemiskinan mungkin bisa ditahan dengan berpuasa. Namun, cemoohan manusia seringkali lebih tajam dari sebilah bedali yang langsung menusuk ke hulu hati. Kondisi Ryan tidak bisa disembunyikan. Setiap kali Rahma membawa Ryan ke puskesmas atau rumah sakit dengan kaki yang digips, mata tetangga mulai memicing. Bisik-bisik tetangga berubah menjadi gumpalan racun yang dilemparkan terang-terangan. Sudah tahu suaminya cacat? Kok ia masih nekat punya anak? Egois. Sekarang anaknya sengsara, merepotkan orang lain saja. Itu namanya menumpuk penyakit. Kasihan anaknya lahir cuma buat ngerasain patah tulang. Harusnya orang dengan penyakit turunan begitu gak usah punya keturunan. Bikin susah pemerintah. Setiap kata yang mereka ucapkan bagai garam yang ditaburkan di atas luka menganga. Rahma seringkali menangis di kamar mandi, menyalakan keran air kencang-kencang agar tangisnya tidak terdengar oleh suami dan bayinya. Dia bertanya pada Tuhan, "Ya Allah, apa salah anak hamba hingga dia harus menanggung benci bahkan sebelum dia mengerti arti kata-kata?" Hendra, sang suami, sempat drop. Penyakit tulangnya kambuh karena stres berat. Dia merasa menjadi pembawa sial bagi keluarganya sendiri. Hendra bahkan sempat berbisik lirih pada Rahma. "Dek, kalau kamu mau pergi ninggalin Mas dan Ryan, Mas ikhlas. Mas gak berguna." Tuhan tampaknya belum selesai menguji kesetiaan cinta Rahma. Di tahun kedua perjuangan mereka, sebuah tragedi besar nyaris merenggut tiang penyangga keluarga kecil ini. Malam itu hujan turun sangat deras. Hendra tetap memaksakan diri menarik ojek karena mengejar bonus harian demi membayar biaya kontrol rumah sakit Ryan keesokan harinya. Jalanan yang licin dan pandangan yang terbatas membuat sebuah mobil box dari arah berlawanan kehilangan kendali. Motor Hendra tertabrak. Saat menerima telepon dari pihak kepolisian, seluruh persendian Rahma terasa lolos. Dia berlari menembus hujan menggendong Ryan tanpa alas kaki yang layak menuju ruang instalasi gawat darurat. Di sana dia melihat suaminya terbaring lemah dengan perban di kepala dan kaki kirinya yang sudah cacat, kini patah di 3 bagian. Hendra, dengan sisa kesadarannya di bawah pengaruh obat penahan rasa sakit, menatap Rahma. Kalimat pertama yang keluar dari mulut pria itu bukan mengeluhkan rasa sakitnya, melainkan sebuah kalimat yang meremukkan hati siapa saja yang mendengarnya. "Dek, maafin Mas, uang ojek yang Mas simpan di kantong jaket hilang pas kecelakaan tadi. Besok Ryan gak bisa kontrol." Di dalam ruangan yang berbau obat-obatan itu, di tengah hilir mudik perawat, Rahma memeluk kepala suaminya. Air matanya bercampur dengan sisa air hujan di wajah suaminya. Dia berbisik dengan pelan. "Gak apa-apa, Mas. Demi Allah, gak apa-apa. Yang penting Mas masih hidup. Jangan pikirkan uangnya. Allah pasti kasih jalan. Mas harus kuat untuk aku dan Ryan." Malam itu, Rahma terjaga di samping berangkar suaminya, sementara tangan kirinya mendekap Ryan yang tertidur di lantai beralaskan jaket ojek suaminya yang robek dan berlumuran darah. Di titik terendah ini, Rahma membuktikan bahwa dia bukan wanita yang mudah patah. Tapi mereka salah. Mereka meremehkan kekuatan cinta seorang ibu. Hujatan itu alih-alih menghancurkan Rahma, justru menyalakan api yang tak kunjung padam di dadanya. Rahma menatap wajah Ryan yang sedang tertidur. Bocah mungil itu tersenyum dalam tidurnya, seolah berkata, "Ibu, aku ingin hidup." Rahma memegang tangan suaminya dan berkata dengan tegas, "Mas, kita tidak meminta penyakit ini, tapi Allah menitipkan Ryan karena Allah tahu kita adalah orang tua yang terpilih. Jangan menyerah, kita hadapi bersama." Sejak hari itu, kamus kata menyerah dihapus dari hidup Rahma. Jam tidurnya berkurang menjadi hanya 3 jam sehari. Pukul 2 pagi, saat dunia masih terlelap, Rahma sudah terjaga. Dia membuat aneka kue basah untuk dititipkan di pasar dan warung-warung. Siangnya, sambil menggendong Ryan dengan posisi ekstra hati-hati, dia berjalan kaki berkilo-kilometer, menawarkan jualan pakaian bekas keliling. Sementara Hendra, di atas motornya, menolak untuk kalah.
Pernah suatu hari, tulang pergelangan tangan Hendra retak ringan karena menahan beban motor saat mogok. Namun dia mengikat tangannya dengan kain kasah, meminum obat pereda nyeri murah, dan kembali menarik ojek. Mengapa? Karena malam itu adalah jadwal tebus obat Ryan yang harganya Rp1 juta per botol. Seringkali mereka hanya makan nasi dengan garam atau kuah mie instan dibagi dua, agar uang hasil ojek dan jualan kue bisa ditabung utuh untuk biaya terapi Ryan di rumah sakit provinsi. Pasca kecelakaan, Hendra tidak bisa lagi menarik ojek selama berbulan-bulan, kakinya harus digips total, sumber pendapatan utama mereka hilang, utang ke tetangga dan warung semakin menumpuk, dan di saat itulah bisikan-bisikan jahat dari lingkungan sekitar semakin menjadi-jadi. Tuh kan, kena kualat. Makanya kalau punya penyakit menular jangan dipelihara, malah bikin anak. Sekarang suaminya pincang, anaknya cacat, istrinya jadi babu. Kasian tapi ya salah sendiri. Kata-kata itu tidak sengaja terdengar oleh Hendra di saat dia berjemur di depan rumah. Mental Hendra hancur total. Dia merasa dirinya adalah parasit. Sebuah kutukan bagi istri yang sangat dicintainya. Pria itu merasa, jika dia tidak ada, Rahma mungkin bisa menikah lagi dengan laki-laki normal dan hidup bahagia. Suatu sore, Rahma menemukan secarik kertas robekan buku tulis di bawah bantal Hendra. Surat itu ditulis dengan tangan yang gemetar. Isinya adalah surat pamit. Rahma, istriku yang solehah. Maafkan Mas yang hanya bisa memberikan penderitaan untukmu dan Ryan. Mas cacat, Mas tidak berguna. Sekarang Mas hanya menjadi beban. Mas berniat pergi dari rumah ini, bukan karena Mas tidak sayang, tapi Mas ingin kamu mencari kebahagiaanmu sendiri. Bawalah Ryan, tinggalkan Mas yang tidak punya masa depan ini. Jantung Rahma bagai berhenti berdetak. Dia langsung berlari ke halaman belakang dan menemukan Hendra sedang berusaha merangkak menuju pintu pagar dengan sisa tenaganya. Air mata pria itu membasahi tanah. Rahma memeluk suaminya dengan erat dari belakang, menahan tubuh Hendra agar tidak pergi. Rahma berteriak di tengah tangisnya. Mas, kamu bicara apa? Aku menikahimu bukan karena fisikmu. Aku mencintaimu karena kamu adalah suamiku, ayah dari anakku. Kalau kamu pergi, siapa yang akan menguatkan aku saat dunia menghujat kita? Jangan pernah berpikir untuk pergi, Mas. Kita hidup bersama, dan kalaupun harus mati, kita mati bersama dalam perjuangan ini. Mendengar jeritan hati istrinya, pertahanan Hendra runtuh. Dia berbalik, memeluk Rahma dengan erat. Di atas tanah halaman rumah sewa mereka, sepasang suami istri itu menangis bersama, saling menguatkan, mengikat janji suci yang lebih kuat dari baja, bahwa tidak ada satupun hal di dunia ini, baik kemiskinan, penyakit, maupun lisan manusia yang bisa memisahkan mereka. Momen inilah yang menjadi bahan bakar terakhir bagi Rahma. Setelah badai paling hebat ini berlalu, tidak ada lagi air mata kesedihan. Yang ada hanyalah keyakinan mutlak bahwa fajar kemenangan pasti akan terbit untuk mereka. Tuhan tidak pernah tidur melihat air mata hambanya yang berjuang. Berbulan-bulan, berganti tahun, keteguhan Rahma mulai mengetuk pintu-pintu langit. Di rumah sakit, ketulusan Rahma merawat Ryan menarik perhatian seorang dokter senior. Dokter tersebut membantu memasukkan Ryan ke dalam program bantuan medis khusus untuk penyakit langka. Tidak hanya itu, komunitas media sosial yang digalang oleh orang-orang baik mulai mendengar kisah perjuangan Rahma. Bantuan dana untuk operasi pemasangan pen pertama Ryan akhirnya terkumpul. Hari operasi itu adalah hari yang paling menegangkan dalam hidup Rahma.
Pengorbanan menahan lapar, menulingkan telinga dari cemoohan tetangga, dan peluh keringat suaminya yang diperas habis-habisan di jalanan, semuanya dipertaruhkan di atas meja operasi. Dan mukjizat itu datang. Operasi berjalan sukses. Beberapa bulan setelah terapi pasca operasi, untuk pertama kalinya, Ryan bisa berdiri bertumpu pada kaki sendiri menggunakan alat bantu jalan. Dia melangkah perlahan menuju pelukan Rahma sambil memanggil, "Ibu." Hendra yang menyaksikan itu langsung sujud syukur di lantai ubin rumah sakit. Menangis sejadi-jadinya. Beban rasa bersalah yang dipikulnya bertahun-tahun seolah luruh seketika. Kini, mulut-mulut yang dulu mencaci perlahan terbungkam oleh kenyataan. Mereka yang dulu meramalkan kehancuran keluarga ini, kini hanya bisa terkesima melihat bagaimana cinta seorang ibu mampu mengubah kemalangan menjadi sebuah kemenangan. Ryan memang belum sembuh total. Perjalanannya masih panjang. Dan kelainan tulang itu akan selalu bersamanya. Namun kini, dia memiliki pondasi yang paling kokoh di dunia. Cinta tak bersyarat dari ibunya dan ketangguhan dari ayahnya. Kisah Rahma adalah tamparan keras bagi kita semua. Bahwa hidup bukan tentang apa yang diwariskan kepada kita, melainkan tentang bagaimana kita memperjuangkan apa yang telah dititipkan kepada kita. Kepada seluruh ibu di luar sana yang saat ini sedang berjuang merawat anak-anak istimewa, yang sedang dicibir oleh lingkungan, yang sedang lelah lahir dan batin, ketahuilah, Anda adalah pahlawan yang sejati. Jangan menyerah, karena di tangan seorang ibu yang tulus, kemustahilan hanyalah sebuah kata tanpa makna. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel Cerita Kami jika kisah ini menyentuh hati Anda. Sampai jumpa di kisah perjuangan hidup selanjutnya.